Subang memang terkenal dengan hasil perkebunannya, termasuk jenis umbi-umbian seperti kencur ini. Nah, di sini saya sedang panen nih bersama Teh Sri, dan saya akan membuat olahan dari tanaman ini. Ayo Teh, cabut lagi. Bahan masakan Jawa Barat memang banyak menggunakan rimpang yang satu ini. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, kencur juga memiliki berbagai macam manfaat, seperti meredakan nyeri dan peradangan, menurunkan tekanan darah, meredakan demam dan kembung, serta menambah nafsu makan. Makanya, anak kecil yang sulit makan seringkali diberikan olahan jamu beras kencur. Oh ya, kencur juga dipercaya dapat berperan sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Gampang-gampang susah memanen kencur, tinggal mencabut tanamannya saja, tapi harus tahu tanaman kencur yang sudah siap dipanen. Karena kita akan mengolah hampir semua bagian dari kencur, jadi kita akan memilih daun yang kualitasnya bagus. Kalau yang bolong-bolong gini, itu udah dimakan ulat. Bener nggak Teh? Katanya, tanaman ini termasuk jenis yang mudah ditanam. Biasanya, kencur mudah tumbuh di tanah yang gembur, apalagi daerah yang cukup sinar matahari. Namun, cuaca yang tidak menentu dan hama yang berlebih seringkali mengurangi kualitas kencur. Ayo tuh sikat. Oh iya, mohon. Banyak orang yang tahu kalau kencur itu hanya bisa dipakai bagian timpangnya saja. Padahal hampir semua bagian bisa digunakan. Nah, kali ini saya akan membuat tumis boros kencur. Nah, pertama-tama Teh Sri akan menghaluskan bumbu tumisnya dulu. Bahan-bahannya sangat sederhana kok. Cukup haluskan bawang merah, bawang putih, garam, serta cabai rawit merah dan hijau. Kalau aku, kebagian memotong daun dan batang kencurnya dulu. Nah, bagian daun yang digunakan tidak boleh sembarangan. Harus bagian pucuk daunnya. Bisa sih menggunakan bagian daun yang sudah tua, namun harus direndam semalaman, karena kalau tidak rasanya akan pahit. Tapi kalau harus menunggu semalaman, rasanya terlalu lama ya. Soalnya aku dan Teh Sri sudah lapar sekali. Selanjutnya, tumis bumbu halus hingga matang. Lalu masukkan batang dan daun kencur. Oseng hingga setengah matang, kemudian tambahkan ikan teri asin. Kencur itu terkenal sekali dengan aromanya yang sangat kuat. Untuk menyeimbangkan rasa, saya menambahkan ikan teri asin. Terakhir, berikan potongan tomat dan cabai merah. Jangan lupa dicicipi, siapa tahu masih kurang asin. Kalau daunnya sudah kelihatan layu seperti ini, tandanya tumis boros kencur siap disajikan. Boros kencur adalah cara warga desa Cibuluh untuk memanfaatkan limbah atau bahan tidak terpakai dari alam. Rasanya pun tidak kalah lezat loh dengan sayuran-sayuran lainnya. Apalagi sensasi pedas gurih dari ikan asin dan cengek atau cabai rawit semakin menambah kenikmatan dan selera makan. Kalau makan enak seperti ini, rasa-rasanya ingin nambah nasi terus. Ini teh ngeunah pisan, euy. Masih dari tanah Pasundan. Kali ini, Abdi mau mengajak seluruh anak negeri menjelajah keragaman budaya di Subang, Jawa Barat. Kebetulan di dieu teh ada tradisi upacara mitembeyan.
Banyak yang harus disiapkan dalam upacara ini. Salah satunya, jelas, makanan. Makanya ibu-ibu sedang berkumpul untuk memasak dan mempersiapkan sajian nanti. Tapi sebelum Abdi dan Teh Tia ikut memasak bersama ibu-ibu, kami diminta untuk mencari nanas dulu nih. Katanya sih untuk menjadi bahan masakan untuk disajikan saat upacara nanti. Nanas memang merupakan komoditas perkebunan andalan kota Subang. Banyak sekali kebun nanas tersebar di kota ini, jadi nggak usah takut kehabisan deh. Lihat tuh nanasnya, cakep pisan. Nah, kami juga ditemani oleh Mang Surya. Kami diajari cara memilih nanas yang sudah siap panen, biar nggak salah pilih nanas. Kalau salah, malah nanas muda yang kami ambil. Waduh, bukannya manis, malah asem dan kecut. Menurut Mang Surya nih, nanas yang sudah siap panen ciri-cirinya bisa dilihat dari bagian mahkotanya. Kalau warnanya hijau cerah dan berdiri tegak, kemungkinan besar sudah siap panen. Tos cekap itu teh? Atos juga nama A. Kutu sabar itu. Entos cekap. Rasa-rasanya nanas segini teh sudah cukup ya kalau untuk diolah. Ayo atuh teh, Mang, kita balik ke rumah. Keburu sore nanti, malah nggak sempat dimasak nanasnya. Nah, ini dia nih nanas yang tadi kita sudah panen. Di sini kita akan membuat wajit, salah satu kudapan khas Jawa Barat. Kebetulan desa ini akan mengadakan acara mie tembeyan. Nah, wajit ini akan menjadi salah satu sajiannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah beras ketan, kelapa, gula merah, gula pasir, dan yang pasti nanas. Nanas merupakan bahan utama wajit. Makanya yang dipilih harus kualitas nomor 1 dong. Nanas Subang memang terkenal memiliki kualitas jempolan. Gak heran kan kalau nanas Subang bisa sampai menembus pasar luar negeri. Sebagai putra daerah teh, Abdi bangga pisan, asli. Nah, kalau nanas sudah dipotong serta dibersihkan dari kulit dan durinya seperti ini, sebelum diolah, nanas harus diparut terlebih dahulu agar lebih mudah matang saat dimasak nanti. Oh ya, selain nanas, kelapa juga merupakan salah satu bahan yang sangat diperlukan dalam proses pembuatan wajit. Memarut kelapa ternyata ada tekniknya sendiri loh. Apalagi jika ingin diolah menjadi wajit. Parut kelapa harus tegak lurus seperti ini, agar kelapa tidak mengeluarkan santan. Jangan lupa juga ya memotong gula merahnya, biar mudah meleleh saat dimasak. Sambil kami menyiapkan semua bahan untuk membuat wajit, ibu-ibu yang lain juga sibuk menyiapkan sajian lainnya loh, seperti rebus-rebusan kacang dan umbi-umbian. Selain itu, ada juga ibu-ibu yang mengaron beras ketan sebagai bahan wajit nanasnya. Nah, sepertinya beras ketannya sudah jadi. Sini atuh Bu, biar Abdi lanjutkan. Beras ketan yang sudah matang kemudian dimasak bersama dengan gula merah dan gula pasir. Aduk terus hingga gula dan ketan tercampur rata. Kalau sudah, baru masukkan parutan kelapa. Aduk rata kembali. Jika sudah, terakhir tambahkan parutan nanas yang sudah diperas terlebih dahulu. Tujuannya agar kandungan air tidak terlalu banyak, sehingga wajit akan lebih cepat kering dan matang. Mengolah wajit membutuhkan waktu yang cukup lama,
terutama pada saat mengeringkannya hingga matang. Tahap ini kira-kira memakan waktu selama 1 hingga 2 jam, tergantung kandungan air dari adonan. Selama proses ini, adonan harus terus diaduk, karena adonan yang didiamkan bisa beresiko menggumpal atau bahkan gosong. Nah, kalau sudah padat dan kering seperti ini, tandanya adonan wajit nanas siap diangkat. Wajit dibungkus dengan kertas minyak warna-warni seperti ini. Tujuannya agar lebih menarik tentunya. Apalagi dalam acara adat seperti ini, tentunya semakin warna-warni, semakin meriah. Bener tuh. Tah, cantik kan? Siap disajikan deh untuk upacara adat mie tembeyan bersama dengan panganan lainnya. Tah, ayeuna saatnya mie tembeyan. Warga Desa Cibuluh, Kabupaten Subang yang terlibat berduyun-duyun ke lapangan ataupun tanah lapang tempat akan diadakannya acara mie tembeyan kali ini. Mie tembeyan sendiri merupakan adat berdoa bersama agar hajat yang akan dilaksanakan berlangsung lancar. Hajat yang dimaksud bisa bermacam-macam, bisa berupa hajat panen, hajat menanam, dan juga hajat yang akan diperingati hari ini, yaitu syukuran akan dibangunnya rumah baru salah satu warga Desa Cibuluh, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mie tembeyan merupakan tradisi Sunda yang sudah ada sejak zaman leluhur dulu. Meskipun begitu, tetap terus dilestarikan oleh masyarakat Bumi Pasundan. Selain makanan, ada lagi yang wajib disertakan ketika melaksanakan upacara mie tembeyan, antara lain menyan, daun hanjuang, bambu, dan air dari 7 pusara. Ritual mie tembeyan diawali dengan membakar kemenyan dan doa-doa yang dipimpin oleh sesepuh. Setelah doa bersama, ritual selanjutnya adalah menanam pohon hanjuang. Maksudnya mah jadi harapan awalan baru ketika nanti akan membangun dan tinggal di rumah baru. Nah, di sini kita sedang melaksanakan upacara adat mie tembeyan. Nah, mie tembeyan itu artinya memulai. Dan di sini biasanya mengadakan upacara adat itu sebelum membangun rumah, yang bertujuan supaya yang menempati rumah itu berkah, sejahtera, dan selamat. Setelah itu dilanjutkan dengan menanam bambu kuning di 4 penjuru mata angin dan mengisinya dengan air. Air diartikan sebagai sumber kehidupan, sehingga diharapkan kehidupan rumah tangga di rumah yang baru selalu diberkahi. Jika semua ritual sudah dijalankan, baru sajian bisa dinikmati bersama sebagai ungkapan rasa syukur setelah kelancaran acara dan hajat yang telah dan akan dilakukan. Masing-masing sajian memiliki arti masing-masing. Begitu juga dengan wajit. Wajit merupakan wujud gambaran dan harapan agar rumah tangga yang terjalin di tempat yang baru akan lengket dan manis seperti wajit.